anak kafein. Jadi balik lagi sama aku di channel Nindi The Little Barista. Oke, gimana keadaan kalian semua? Masih pada sehat semua ya? Aku doain semoga kalian sehat semua dan terhindar dari COVID-19. Nah, jadi seperti biasa hari ini kita akan brewing lagi seperti biasa. Dan tentunya beans yang akan kita brew itu sangat-sangat spesial dan enak dan bisa jadi referensi buat kalian yang lagi bingung mau cari biji kopi apa yang bisa dicoba di rumah. Nah, oh iya, aku juga kali ini bakalan cobain sebuah metode seduh yang baru dan belum pernah aku praktekin di video sebelumnya. Nah, jadi buat kalian yang penasaran apa itu metode seduhnya, gimana caranya, dan juga tentu gimana nanti rasa dari beans yang akan kita brew kali ini, langsung lanjutin terus videonya ya guys. Nah, buat kalian yang udah subscribe, like, comment, dan share video aku sebanyak-banyaknya, aku ucapin terima kasih. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, segera pencet tombol subscribe. Dan jangan lupa like, comment, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Oke guys, jadi hari ini kita bakalan brewing biji kopi yang lagi naik daun nih di Indonesia. Nah, jadi beans apa itu? Yaitu ini ya guys, yaitu Flores Manggarai. Nah, jadi kenapa Flores Manggarai ini lagi naik daun nih di Indonesia? Karena akhir-akhir ini banyak banget roastery yang lagi ngerosting biji Flores Manggarai ini dengan varietal yang berbeda dan juga proses yang berbeda. Nah, ada yang varietalnya itu Kartika, ada yang Yellow Kartura. Nah, terus prosesnya juga tentu saja ada yang natural, honey, full wash, dan juga semi wash. Nah, terus sekarang ada lagi yang sedang happening, yaitu proses Kamala. Nah, cuma untuk kali ini aku bakalan seduh, yaitu ini dia Flores Manggarai yang memiliki proses honey dari Oten Coffee. Nah, jadi guys, sebenarnya ceritanya itu minggu lalu aku mau beli alat kopi yang kebetulan dijual di Oten. Nah, terus jadi aku sekalian aja deh beli biji si Flores Manggarai ini. Nah, sebenarnya aku mau niat bikin edisi brewing battle lagi kayak video aku yang kemarin. Buat kalian yang belum nonton, ini ada linknya di atas ya. Nah, cuman karena ada sesuatu dan lain halnya, aku juga baru dapet si Flores Manggarai ini, jadinya terpaksa kali ini brewing battle-nya dibatalin dulu ya guys. Cuman kalian jangan sedih karena minggu depan aku bakalan bikin edisi brewing battle yang pastinya seru banget. Jadi ditunggu ya. Nah guys, pasti kalian udah kenal lah ya dengan Oten Coffee. Nah, jadi Oten ini dia selain menjual alat-alat kopi yang sangat-sangat lengkap, mereka ini juga menjual beans roastingan mereka sendiri. Nah, seperti si Flores Manggarai ini. Nah, tentunya enak-enak banget ya guys. Nah, kalau aku sendiri sih pertama kali nih dulu brewing beans dari Oten itu sekitar 3-4 tahunan yang lalu gitu sih. Udah lama banget ya guys. Nah, aku dulu pertama itu brewing ini adalah Java Andung Sari. Nih ya, ini bungkusannya aja masih beda ya guys sama yang sekarang. Nah, jadi Java Andung Sari ini tipe aku banget. Aku suka banget sama si Java Andung Sari karena dia tuh rasanya fruity dan acidity-nya lumayan berat, jadi seger banget. Nah, mungkin si Java Andung Sari ini juga salah satu biji kopi yang membuat aku jadi suka minum kopi. Karena apa? Karena si Java Andung Sari ini buat aku tahu kalau misalnya ada kopi yang rasanya tuh nggak pahit, tapi justru malah kayak buah gitu loh guys. Nah, oh ya, buat kalian yang penasaran kira-kira apa beans yang bisa kalian beli dari Oten, kalian bisa langsung aja cek di web store-nya si Oten ataupun IG-nya. Jangan lupa dicek ya. Oke, jadi balik lagi ke Flores Manggarainya. Nah, jadi sebenarnya kalian pasti udah cukup familiar ya dengan biji-biji kopi dari Flores, karena biji-biji dari Flores ini juga, biji kopi dari Flores ini juga lumayan terkenal. Ada selain Flores Manggarai ini, salah satunya ada Flores Bajawa dan juga ada Flores Bohang. Nah,
si kopi Flores Manggarai ini sendiri dia itu ditanam di Pulau Flores di NTT khususnya, dan di daerah Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Nah, sebenarnya si Flores Manggarai ini dia itu terkenal dengan acidity-nya yang kayak lemon dan juga memiliki ada arsinya gitu pada bodinya. Nah, si Oten sendiri itu memiliki 3 jenis Flores Manggarai yang mereka jual, 3 produk Flores Manggarai. Yang pertama adalah Flores Manggarai dengan proses natural, yang Flores Manggarai, dan yang kedua adalah Flores Manggarai Honey, dan yang ketiga Flores Manggarai Wash. Nah, untuk kali ini dan semuanya itu memiliki varietal yang sama, yaitu varietal Kartika. Nah, cuman untuk kali ini aku bakalan pilih yang honey varietalnya, ya, varietal yang honey. Nah, karena apa? Karena menurut aku di antara ketiga produk dari Oten itu, menurut aku yang paling menarik testimonialnya adalah si Flores Manggarai Honey ini. Kalian bisa lihat ini testimonialnya adalah mango nih, dan dia memiliki sweetness yang menyerupai palm sugar. Nah, menarik banget kan guys? Kalau kalian penasaran, lanjutin terus videonya ya guys. Nah, sekarang kita akan lihat beansnya kayak apa. Guys, jadi sekarang kita lihat lebih dekat kemasannya kayak apa. Ini ya, bagus ya, ada gambar kayak gini. Ini biji kopi kayak gini kemasannya ya. Nah, oh ya guys, ini perbandingan ya guys. Ini zaman dulu yang tadi aku udah kasih tahu ke kalian ya. Ini dulu banget kemasannya kayak gini. Ini sekitar 3 sampai 4 tahunan yang lalu. Nah, dan ini yang sekarang kayak gini. Oke, langsung aja kita lihat lagi. Ini ada tulisannya Flores. Ya, terus ini ada intense sweetness-nya, palm sugar, di sini ada mango. Nah, ini ya guys yang buat aku sangat-sangat tertarik dengan biji Flores Manggarai ini. Nah, ini daerahnya Manggarai sama prosesnya honey. Nah, oke, oh iya, sebenarnya sebelumnya ini ada roasting date-nya juga ya. Ini Juli tanggal 2 roasting date-nya. Oke. Langsung aja kita buka. Kita akan lihat bijinya langsung. Nih ya, kayak ini. Baunya enak banget ya, parah. Oke. Nih ya, kayak gini bijinya. Kalian bisa lihat, ini bagus banget, smooth banget. Ini prosesnya honey, jadi kelihatannya mirip sama yang diproses secara natural. Terus ini bijinya agak gede-gede, bagus banget, roastingannya merata. Ini enak banget sih kayaknya bakalan. Oke. Nah, seperti yang tadi aku bilang di awal, kita akan mencoba sebuah metode brewing yang baru. Nah, namanya apa? Yaitu metode Scott Rao. Nah, jadi sebenarnya Scott Rao ini pada mulanya adalah seorang pengusaha kafe. Nah, dia ini berhasil membuat jaringan kafe di Amerika. Nah, terus dia menjual bisnis kafenya itu, kemudian dia buat lagi. Nah, kemudian dijual lagi. Nah, karena pengalamannya tadi, terus setelah itu dia menjadi seorang konsultan bisnis kafe dan juga seorang konsultan kopi kayak gitu guys. Nah, dia juga menemukan sebuah metode yang menurut dia paling cocok. Nah, metodenya apa ya? Metodenya tadi itu ya guys, metode Scott Rao. Nah, metode Scott Rao ini sangat-sangat mudah banget dan dia agak mirip dengan metode Chatwang yang aku sudah pernah buat tutorialnya di video sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton, ini ada video, ada linknya di atas. Nah, metodenya tuh kayak apa? Metodenya itu gampang banget, membagi menjadi 2 pouring. Nah, pouring pertama untuk blooming yaitu dengan jumlah air 3 kali berat kopi yang kita seduh. Nah, terus pada masa blooming kita akan mengaduk ground coffee-nya itu menggunakan sendok kecil kayak gini. Nah, tujuannya sebenarnya buat apa? Tujuannya adalah
untuk meratakan immersionnya sehingga semua ground coffee itu terkena air dan basah, sehingga bloomingnya itu merata dan dalam waktu yang hampir bersamaan kayak gitu guys. Nah terus habis itu pouring kedua itu menghabiskan sisa air kayak gitu ya. Nah terus nanti diakhiri dengan sedikit stirring supaya nanti ground coffee-nya itu nggak ada yang nempel di filter kayak gitu. Gampang banget kan? Nanti sambil aku jelasin lagi di pas aku brewing, oke? Oke guys, jadi hari ini aku bakalan brewing 20 gram kopi. Nah, aku agak jarang brewing 20 gram ya guys. Cuman aku mengikuti Scott Rao. Jadi katanya Scott Rao itu dia merekomendasikan untuk setiap brewingnya minimal 20 gram. Jadi aku pakai 20 gram dengan rasio 1:13 sehingga airnya adalah 260 gram. Nah, nanti aku bakalan aku mau coba dengan suhu 85 ya guys. Agak jarang aku pakai karena lumayan rendah itu. Cuman karena tadi aku lihat bijinya agak dark, jadi aku coba aja 85 derajat ya guys. Dan nanti aku pakai grinding size-nya medium. Dan aku bakalan pakai V60. Ini seperti yang dicontohkan oleh Scott Rao. Langsung aja kita mulai. Oke guys, sekarang kita masukin kopinya. Harum banget, enak banget baunya. Agak banyak ya guys, karena 20 gram. Jangan lupa diratain. Jangan lupa di-tare, biar 0. Oke, sekarang kita langsung mulai aja pouring pertama 60 gram. Ya. Oh iya, nanti blendingnya nanti kita tunggu sampai 45 detik ya guys. Nah terus ini kita aduk kayak gini ya guys. Nah ini biar immersionnya merata dan bloomingnya bagus. Langsung kita mulai lagi 200 gram. Nah usahakan nanti blendingnya di 1 menit 45 detik. Nah terus ini kalian coba putar ininya di satu ketinggian, jadi jangan naik turun gitu. Oke, ada 240, sedikit lagi. Nah oke guys, jadi ini udah selesai. Nanti kita tinggal tunggu turun. Dan nanti di akhirnya ini kita agak kasih stir gitu. Hati-hati ya guys, jangan sampai filternya kesobek. Kayak gini guys. Oh baunya enak banget. Seger banget ini baunya. Kayak gimana ya baunya, coklat-coklat. Enak banget pokoknya. Nanti kita seruput-seruput ya guys. Kita cobain gimana nanti rasanya. Oke guys, jadi aku udah selesai brewingnya. Dan sekarang waktunya kita seruput-seruput. Oke guys, si baunya ya. Baunya nih kayak tadi aku bilang sebelumnya, agak kayak dark coklat gitu, coklat yang dia. Langsung aja kita cobain. Agak di luar ekspektasi sih ya guys.
enak. Jadi gini guys, jadi pertama itu memang langsung keluar acidity-nya. Cuman acidity-nya itu benar-benar tipis banget gitu. Dan aku juga nggak bisa bilang kalau ini tuh mango gitu. Tapi tadi juga Flores Manggarai kan khasnya itu acidity-nya lemon ya guys. Mungkin agak ke arah lemon sih. Cuman karena memang sangat tipis, jadi aku nggak bisa bilang itu spesifiknya apa, atau lemon atau mango atau yang lainnya sih. Nah, setelah itu memang ada manisnya, tapi sama kayak acidity-nya sangat-sangat tipis. Tapi aku masih bisa merasakan ini mungkin memang benar yang tadi dikatakan memang palm sugar gitu, kayak gula Jawa, enak. Dan setelah itu benar-benar akhirnya itu langsung lumayan nonjok banget, dominan banget bodinya itu ya guys. Jadi bodinya itu memang kuat gitu, terus agak long lasting. Dan setelah itu mouthfeel-nya itu agak nggak clean gitu ya guys, nggak terlalu clean. Jadi memang masih agak kerasa gitu air-airnya. Tapi enak banget sih guys ini. Oke, jadi ini setelah agak dingin, memang si acidity-nya agak meningkat ya guys, tapi tetap aja nggak sekuat bodinya, dan sweetness-nya juga tetap nggak terlalu kerasa. Dan bodinya ya masih seperti tadi, lumayan menonjol dan memang kayak coklat gitu, dan memang khas banget dari Flores ya guys. Memang agak earthy gitu sih. Ini enak banget. Mungkin nanti akan aku coba agak ubah sedikit brewingnya. Jadi entah itu mungkin grinding size-nya aku kecil atau gedein, ataupun mungkin brewing time-nya nanti akan aku perpendek gitu sih guys, biar lebih mengeluarkan sweetness-nya. Nah, cuman buat kalian yang suka dengan beans yang rasanya itu dia lumayan tebal bodinya, agak earthy gitu, dan rasanya itu kayak dark coklat dan memiliki acidity yang low, ini aku rekomendasiin banget buat kalian Flores Manggarai Honey dari Open Coffee. Ini rekomendasi banget ya guys, banget. Oke guys, jadi sekian dulu video aku kali ini tentang review ini dia Flores Manggarai Honey dari Open Coffee. Nah, jadi recommended banget buat kalian dan kalian bisa coba di rumah. Dan buat kalian coffeeholics dan juga tentu saja homebrewer, semoga beans yang aku review kali ini bisa jadi referensi buat kalian yang lagi cari biji kopi ya. Semoga kalian suka dan juga jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video aku sebanyak-banyaknya ya. Nah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan sebelum kita berpisah, seperti biasa kita lakukan dulu salam Nindi The Little Barista. 1, 2, 3. Jangan lupa giling kopimu seduh sendiri dan minum kopinya bareng aku.